Aku mau cerita soal temanku. Tadi sempet chat dan aduh udah maghrib nih. Apa ya? Berapa waktu yang lalu, tahunan, 2 tahunan yang lalu lah, mungkin sekarang masih ada efeknya dari perpisahannya. Jadi dulu dia itu sempat pacaran sama seseorang dari zaman kuliah sampai berapa tahun nggak nikah gitu ya. Jadi akhirnya dia mutusin ya udah-udahan karena orang tuanya nyuruh-nyuruh nikah. Akhirnya dia baru manggillah Clara, ya selalu Clara dan aku suka namanya. Akhirnya dia ketemu suaminya si Adam ini. Emang mungkin kenalnya belum begitu lama, tapi si Clara udah cocok sama si Adam ini. Jadi nggak begitu lama dia mutusin buat nikah. Setahun 2 tahun nggak dilihat dari ekonomi keluarganya ya, mungkin ekonomi keluarganya udah sama-sama mapan mampu gitu, keluarganya dari menengah ke atas lah ya, tapi mereka ngebangun keluarga yang dimulai dari nol lagi. Si suaminya itu semacam apa ya, aku nggak harus nyebutin kerjaannya, cuman semacam tim leader kayak gitu. Si istrinya pegawai negeri. Jadi mungkin kalau ada reward kayak gitu, suaminya baru income-nya banyak. Kalau si istri mungkin flat standar gitu, tapi tunjangan kayak gitu kan tetap. Suatu waktu padahal dari rumah tanah itu dari istrinya, warisan dari orang tuanya. Bangun rumah pun biaya dari keluarga si istrinya. Jadi si suaminya entahlah mungkin beli kendaraan atau apa yang kayak gitu ya, nggak ngerti juga. Waktu-waktu si suaminya ketahuan selingkuh. Si Clara ini punya anak 2. Saat selingkuh, si selingkuhannya itu hamil, tapi kebetulan ketahuan duluan si Clara ini, dia hamil duluan. Anak dua anaknya itu cewek, dan dia anak ketiganya cowok. Kebetulan dia pengen banget anak cowok. Akhirnya si cowoknya tahu kalau selingkuhannya hamil, dia minta disuruh gugurin kan ya. Mau nggak mau digugurin, diputusin. Udah akhirnya sih Clara mau nerima lagi kalau dia beresin sama selingkuhannya tuh. Nah udah diberesin dan dia balik lagi. Sudah itu berawal-awal hamil kan, jadi biasa lagi, bahagia lagi. Dan akhirnya sudah ngelahirin, berapa bulan kemudian si istrinya ngerasa kok beda gitu, kehormatannya beda. Dan suatu waktu sering pulang malam, si istrinya kan cuti ngelahirin kan. Kalau di tempat kerjanya dia, setelah ngelahirin 3 bulan ada jatah cuti 3 bulan untuk menyusui. Jadi kerjanya nggak full time gitu, hanya berapa jam. Jadi buat full asi anaknya. Dan ternyata dia curiga sama suaminya, kok pulangnya malam. Dari sosmed dilihat gitu masih ada party-party kayak gitu ya, karena suaminya tim leader ya, dia nggak mikirnya kayak gimana, tapi kok sering nggak pulang kayak gitu kan. Ternyata satu waktu si istrinya ganti gembok pagernya kan ya, gembok pagernya diganti, jadi suaminya nggak bisa pulang. Akhirnya dia mungkin suaminya nggak mau telepon si istrinya juga, mungkin dia sudah tahu kalau istrinya marah kayak gitu. Dan satu waktu nggak pulang-pulang, ternyata si suami itu nggak pulang-pulang. Di ganti gembok itu bukannya minta maaf atau apa, malah nggak pulang-pulang. Akhirnya si istrinya ngekuat-kuatin buat nanya gimana kita kayak gitu. Akhirnya ketemu dan diobrolin, terus dia bilang kita pisah, kata suaminya. Dia Adam tuh bilang kalau ya udah kita pisah. Terus si istrinya udah bersedia baikan lagi untuk biasa lagi demi anak-anaknya, 3 anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Anak yang pertama itu masih balita. Dia berusaha untuk perbaiki semuanya, tapi ternyata suaminya pilih itu selingkuhan yang dulu itu, balik lagi gitu kan. Dia mungkin si selingkuhan itu single parent, dia mungkin dia lebih memilih dia gitu kan. Akhirnya ya udah, dia selama prosesnya itu, selama kehamilan, selama cuti itu, si suaminya nggak pernah biayain apapun dengan anaknya ini.
dan semua yang dia beli kendaraan apa dia bawa. Dia nggak kuasa buat rumah buat segalanya kan, karena si istrinya yang uang dari istrinya. Jadi suaminya pergi dari rumah bawa kendaraan walaupun itu masih hak atas nama si istrinya. Ternyata dia kayaknya dijual, tapi lebih besar untuk suaminya, sisanya itu untuk anak-anaknya bilangnya kayak gitu. Padahal selama ini dia kurang biayain anak-anaknya. Dan akhirnya prosesnya mungkin agak susah ya si istrinya untuk membuka cerai suaminya, karena dari kerjaannya agak ribet. Jadi dia minta si istrinya si suami yang buka cerai dia kayak gitu. Udah prosesnya udah berapa lama, si suami dengan nggak bersalahnya nggak pernah membiayain anak-anaknya sebelumnya selama proses itu pun, dan sekarang pun nggak pernah nengok anaknya sama sekali, dan nggak pernah biayain sama sekali. Dan si istrinya ini hebat banget, dia biayain anaknya, ngebiayain baby sisternya, ngurusnya semuanya, dengan mamahnya yang ngurus papanya yang stroke. Dan dia nggak mungkin nyerahin si anaknya tuh ke orang tuanya. Luar biasa banget kan. Dan kalau rumahnya deket, aku bakal tiap hari ketemu ke rumahnya dia. Anaknya lucu, sayang rumahnya jauh banget dan perlu waktu lama, libur lama kalau ke rumahnya dia. Aduh, itu luar biasa banget ya perjuangan ya. Mungkin itu sih kayaknya perlu perkenalan yang lebih dalam lagi mungkin. Mungkin kata maaf itu mungkin bisa aja ya, tapi mungkin kalau ngelihat sekali dua kali bersalah terus dimaafin dan akhirnya kayak gitu, dia udah ngorbanin segalanya tapi tetap menyakitkan. Itu buatku dia tuh seorang yang kuat banget ya, hebat banget. Dulu udah pas kenal dia sebelum nikah, orangnya tuh ceria, baik banget, dan nggak pernah ada masalah, nggak pernah ngeliatin banget. Dan sekarang dia ngadepin masalah yang udah bener besar banget, yang aku aja ngedengernya belum tentu bisa ngadepin kayak gitu, belum semuanya, belum mampu sehebat itu. Terus sekarang dia tegar banget, kuat banget, dan dia ngehidupin 3 anaknya sendirian di rumah sendiri, ngebiayain semuanya sendiri. Dan mertuanya pun kadang nengokin anaknya, pinjem sehari udah tanpa basa-basi, kadang diambil gitu aja terus ditinggalnya waktu pas mamanya pasti Clara ini kerja gitu doang, tanpa ada basa-basi, tanpa apa. Jadi keluarganya emang pingin si Adam ini pisah, nggak ngerti ya, dia mungkin lebih suka memilih si ceweknya itu atau gimana, atau aku nggak ngerti sih. Kayaknya sih belum nikah juga sama yang selingkuhan itu, tapi entahlah, si keluarganya nggak begitu respect lagi sama. Kalau aku lihat sih baik sih si Clara ini dari segi ibu, maksudnya pas aku ke rumahnya masak apa semuanya gitu, oke aja, dia berumah tangga yang baik. Dari fisik sih cantik banget. Kalau menurut aku beruntung banget ya suaminya dapat dia. Dari fisiknya tinggi, aduh cantik lah ya. Kurang apa lagi gitu, tapi entahlah, mungkin ada sisi yang kurang kayak gimana. Kadang suami cowok langsung pernah puas dengan apa yang dia miliki, tapi nggak ngerti juga sih. Dia suka stalking belakang ceweknya waktu pas masih suaminya selingkuh, sempat dilihatin juga ini loh, gitu maksudnya. Aku bilang, dia bilang apa sih kurangnya aku. Aku bilang, kamu kurang seksi, kamu nggak seperti dia buka bajunya. Aku aja berani buka baju segini di sosmed, kamu kan enggak. Ya mungkin kita cerita hari ini begitu hikmahnya. Mungkin jangan terburu-buru, mungkin dia pas perkenalan dulu nggak begitu mengenal banget, atau mungkin dia emang udah takdirnya, udah jodohnya dia harus punya anak dari dia, tapi mungkin nggak bisa seterusnya sama dia. Itu sih pembelajaran banget. Dan dia masih mungkin masih kepikiran yang dulu yang sempat ketinggalin itu,
dia masih sempat kontak-kontak baik lagi, cuman karena udah berkeluarga dan dia duluan nikah si Claranya, jadi gak berani buat kontak-kontak lagi. Cuma kemarin di sosmed sempat ngeliat juga yang dulu itu videonya masih sapa-sapa sih, cuman si Clara bilangnya nggak berani buat ini, dia sekarang belajar untuk ikhlasin semua apa yang udah dia rasain, itu berusaha dia ikhlasin semuanya apa yang udah dia ninggalin dia, apa yang udah terjadi sama dia belajar buat ikhlasin. Dan dia nggak mau kenal dulu. Aku sempet kenalin, mau nggak kenal sama teman-temanku, kan single parent juga tanpa anak atau ada anak juga, cuman dia bilang enggak, aku pengen sendiri dulu, aku pengen gedein anak-anak dulu sendirian, nggak apa-apa, nggak perlu harus ada pendamping. Terus sih kayak gitu, jadi dia lebih mau dulu, lebih pengen menata hidupnya dulu. Lagi orang tuanya udah ikhlas dengan pilihannya dia. Itu sih hebat banget ya teman gue, luar biasa. Udah sedih kalau ngeliat dia keseharian dia gitu, sedih. Jadi deh cukup segitu aja untuk hari ini. Tunggu lagi cerita-cerita berikutnya.